Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 6 semester 2 dalam tema senang meneladani para nabi dan ashabul kahfi bagian 4 kisah Nabi Isa alaihissalam. Tujuan dari pembelajaran kali ini, siswa dapat mengetahui kisah keteladanan Nabi Isa dan siswa dapat menceritakan kisah keteladanan Nabi Isa. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita sama-sama memohon kepada Allah, berdoa agar pelajaran kali ini membawa manfaat dan barakah di dunia wal akhirah. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Meneladani para nabi, kisah Nabi Isa alaihissalam. Al-Quran adalah pedoman hidup bagi manusia. Di dalamnya berisi banyak petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Petunjuk tersebut berupa pengetahuan dan kisah zaman dahulu. Kisah tersebut menjadi petunjuk bagi manusia sekarang agar dapat mengambil pelajaran dan hikmahnya demi kehidupannya menjadi bahagia. Di antara kisah yang dapat kita temukan dan dapat diambil hikmahnya adalah kisah Nabi Isa alaihissalam. Kisah ini sangat baik untuk disimak karena kisah ini bercerita tentang keteguhan keimanan dan kebenaran yang diyakini. Baik anak-anak, sebelum kita lanjut pembahasan ini, terlebih dahulu anak-anak melihat video kisah Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam merupakan salah satu dari Rasul Ulul Azmi. Ia dilahirkan pada tahun 622 sebelum Hijriah atau sebelum tahun Masehi. Namanya disebutkan sebanyak 25 kali di dalam Al-Quran. Ia diangkat menjadi Nabi pada tahun 29 Masehi dan ditugaskan berdakwah kepada Bani Israel di Palestina. Nabi Isa alaihissalam disebut Isa al-Masih atau Isa bin Maryam di dalam Al-Quran. Dinisbahkan kepada ibunya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Maryam mengandung seorang anak atas kehendak Allah tanpa seorang ayah. Ini merupakan ujian yang berat bagi Maryam, padahal ia dikenal sebagai orang yang taat beribadah dan menjaga diri dari laki-laki yang bukan mahramnya. Ia atau malaikat Jibril berkata, "Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci." Maryam berkata, "Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedang tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku dan aku bukan pula seorang pezina?" Jibril berkata, "Demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami. Dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan." Quran Surat Maryam ayat 19-21. Kehamilan Maryam ini merupakan bukti bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maryam berusaha menerima semua itu dengan ikhlas meskipun harus mengasingkan diri ke tempat yang jauh agar tidak ada yang mencurigai perubahan bentuk tubuhnya
yang mulai membuncit seperti perempuan hamil pada umumnya. Setelah Nabi Isa lahir, Maryam pun kembali ke tengah-tengah kaumnya di Palestina. Namun saat kaumnya mengetahui bahwa Maryam membawa seorang bayi tanpa suami, berbagai tuduhan dan hinaan menyerangnya. Pada saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkannya melalui perantara bayi Nabi Isa yang dapat berbicara layaknya orang dewasa. Maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, "Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?" Berkata bayi Isa, "Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab atau Injil dan Dia menjadikan aku seorang nabi. Dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan Dia memerintahkan kepadaku mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Dan berbakti kepada ibuku, dan Dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka." Quran Surat Maryam ayat 29-32. Akhirnya orang-orang pun meminta maaf kepada Maryam atas tuduhan dan hinaan yang telah mereka ungkapkan. Mereka pun percaya bahwa perkataan Maryam adalah benar dan dia adalah perempuan yang mulia. Meskipun kehamilan Maryam terjadi atas kehendak Allah, bukan berarti bayi Isa adalah anak Allah. Tetapi Nabi Isa alaihi salam adalah Rasul yang diutus oleh Allah. Sebagaimana yang Allah jelaskan, itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya. Tidak layak bagi Allah mempunyai anak, maha suci Dia. Apabila Dia telah menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, "Jadilah," maka jadilah ia. Quran Surat Maryam ayat 34-35. Nabi Isa alaihi salam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelamatkan kaumnya dari kesesatan menuju kepada ajaran tauhid, bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat itu, kaum Bani Israel yang didominasi oleh orang-orang Yahudi, mereka sangat menentang dakwah Nabi Isa alaihi salam. Mereka hanya percaya kepada ajaran nenek moyang mereka untuk menyembah patung berhala. Akan tetapi, Nabi Isa alaihi salam tetap gigih dan pantang menyerah untuk terus menyampaikan dakwahnya tersebut. Walaupun tampak jelas bukti kenabian Nabi Isa alaihi salam melalui mukjizat-mukjizat yang diberikan oleh Allah, hanya sebagian kecil dari mereka yang menerima dakwah beliau. Mereka menganggap bahwa mukjizat dari Allah itu adalah sebuah sihir. Ingatlah ketika Allah mengatakan, "Hai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu di waktu aku menguatkan kamu dengan Ruhul Kudus. Kamu dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buayan dan sesudah dewasa. Dan ingatlah di waktu aku mengajar kamu menulis hikmah, Taurat, dan Injil. Dan ingatlah pula di waktu kamu membentuk dari tanah suatu bentuk yang berupa burung dengan izinku. Kemudian kamu meniup padanya, lalu bentuk itu menjadi burung yang sebenarnya dengan seizinku. Dan ingatlah waktu kamu menyembuhkan orang yang buta sejak dalam kandungan ibu dan orang yang berpenyakit sopak dengan seizinku. Dan ingatlah di waktu kamu mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku. Dan ingatlah di waktu aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka membunuh kamu, dikala kamu mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, 'Ini tidak lain melainkan sihir yang nyata.' Quran Surat Al-Ma'idah ayat 110. Salah satu dari dakwah Nabi Isa alaihi salam adalah mengabarkan tentang kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi dan rasul. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, "Hai Bani Israel,
Yang keempat adalah kasih sayang. Sifat kasih sayang ini perlu kita pupuk untuk menumbuhkan rasa persaudaraan kita sesama umat manusia. Dan ini harus kita lakukan dengan siapapun. Demikian tadi anak-anak pembelajaran kisah Nabi Isa, mudah-mudahan dapat memberikan manfaat dan lebih-lebih menjadikan ilmu yang kita dapat ini menjadi barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.